Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Ayuning Budiati selaku dosen pengampu mata kuliah Governance Digital. Perkenalkan, saya Ayu Rizkana Fadilah dengan NIM 66612404142. Di sini saya akan membahas e-government pada sistem Siakang Tirta. Yang fokus utamanya ada di 3 hal, yaitu tahap perkembangan e-government, bukti implementasinya, dan juga analisis dari sistem tersebut. Di slide ini dijelaskan gambaran umum dari pembahasan, yaitu bagaimana posisi Siakang dalam e-government, kemudian melihat bukti implementasinya, dan juga memberikan solusi terkait kesenjangan digital, serta analisis menggunakan prinsip tertentu. Di bagian pendahuluan dijelaskan bahwa Siakang adalah sistem informasi akademik di Untirta yang digunakan untuk mengelola berbagai layanan seperti KRS, nilai, presensi absen, dan administrasi lainnya. Sedangkan e-government sendiri adalah penggunaan teknologi untuk memberikan layanan secara digital supaya lebih efisien dan transparan. Jadi, Siakang ini bisa dibilang sebagai bentuk penerapan e-government di lingkungan kampus. Selanjutnya, tahapan dalam e-government dimulai dari informasi, interaksi, transaksi, sampai transformasi. Awalnya, sistem hanya memberikan informasi lalu berkembang ke interaksi dua arah, kemudian ke tahap transaksi di mana layanan sudah bisa dilakukan secara online. Nah, tahap yang paling tinggi adalah transformasi, yaitu ketika sistem sudah terintegrasi dan berbasis data. Dari penjelasan tersebut, Siakang sendiri berada di tahap transaksi menuju transformasi. Bukti implementasinya yang pertama yaitu registrasi mata kuliah secara online. Mahasiswa bisa langsung mengisi KRS tanpa harus datang ke kampus, jadi lebih praktis dan mengurangi antrian. Selain itu, ada juga pengelolaan nilai dan absensi yang dilakukan secara digital oleh dosen dan datanya langsung terintegrasi ke sistem akademik. Bukti lainnya adalah adanya fitur pembayaran dan tracking administrasi. Mahasiswa bisa melakukan pembayaran UKT secara online dan juga memantau proses administrasi seperti pengajuan surat. Selain itu, tersedia juga sistem helpdesk yang terhubung dengan layanan resmi kampus sehingga memudahkan pengguna untuk mendapatkan bantuan. Selanjutnya, ada beberapa solusi untuk mengurangi kesenjangan digital. Yang pertama, dengan meningkatkan infrastruktur. Artinya, akses internet harus tersedia dengan baik dan stabil. Misalnya, memperluas jaringan Wi-Fi kampus dan meningkatkan kualitas koneksi supaya semua mahasiswa bisa mengakses Siakang tanpa gangguan. Yang kedua, literasi digital. Artinya, kemampuan pengguna dalam memakai teknologi perlu ditingkatkan, misalnya dengan memberikan panduan atau sosialisasi supaya mahasiswa dan dosen bisa menggunakan Siakang dengan benar. Yang ketiga, konten lokal, artinya fitur dalam sistem harus sesuai dengan kebutuhan pengguna di kampus, jadi semua layanan yang ada di Siakang benar-benar digunakan dan membantu aktivitas akademik. Yang terakhir, kebijakan dan pendanaan, artinya perlu ada dukungan dari kampus dalam bentuk aturan atau anggaran, supaya sistem Siakang bisa terus dikembangkan dan digunakan dalam waktu yang panjang. Dengan adanya solusi tersebut, diharapkan semua pengguna bisa mengakses dan menggunakan sistem Siakang dengan lebih mudah. Analisis e-government dilakukan menggunakan 3 aspek, yaitu transparansi, kecocokan, dan rekomendasi strategis. Yang pertama, transparansi. Siakang sudah menyediakan informasi akademik seperti nilai, jadwal, dan status mahasiswa yang bisa diakses langsung oleh pengguna. Namun, masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya transparan, seperti proses administrasi atau status pengajuan yang kadang tidak terlihat secara detail atau tidak terupdate dengan tepat. Jadi transparansinya sudah ada, tapi masih perlu ditingkatkan supaya semua informasi bisa diakses dengan lebih jelas dan real time. Yang kedua, kecocokan. Secara umum, Siakang sudah sesuai dengan kebutuhan dasar di lingkungan kampus seperti pengisian KRS, melihat nilai, dan administrasi akademik lainnya. Artinya, fungsi utamanya sudah berjalan dengan baik, tapi untuk kebutuhan yang lebih luas, sistem ini masih belum terlalu fleksibel, terutama dalam hal integrasi dengan sistem lain atau pengembangan fitur baru. Yang terakhir, rekomendasi strategis. Beberapa hal yang bisa dikembangkan ke depan adalah meningkatkan transparansi sistem, memperbaiki integrasi antar layanan, serta membuat sistem lebih mudah digunakan oleh semua pengguna. Selain itu, pengembangan fitur dan peningkatan kualitas sistem juga perlu dilakukan secara berkelanjutan supaya layanan yang diberikan bisa semakin optimal. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Siakang sudah cukup baik dalam penerapan e-government, terutama pada tahap transaksi karena sebagian besar layanan akademik sudah bisa dilakukan secara online.
Tapi dari sisi transparansi dan kecocokan, sistem ini masih perlu dikembangkan, terutama dalam hal integrasi, sistem dan penyajian informasi yang lebih jelas. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan lebih lanjut supaya si Akang dapat mencapai tahap transformasi dan memberikan layanan yang lebih optimal. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.